bagaikan ketapel yang mundur satu langkah untuk maju beribu langkah. Itu yang diucapkan oleh guru inten aku yang membuat aku bisa survive saat aku menghadapi gap year. Halo Sobat PTN, perkenalkan nama aku Hasna, mantan pejuang PTN yang sempat gap year tapi berhasil untuk bangkit, yang sekarang aku menjadi Duta Inspirasi Indonesia by Kemenpora. Kemudian aku juga berhasil untuk menjadi awardee dari beasiswa Jarum Plus. Kemudian aku juga meraih beberapa prestasi sekitar 15 lebih, dan aku juga menjadi seorang pembicara dan konten kreator. Kemarin karena aku dikontak sama masuk kampus untuk menceritakan kisah gap year dan lain sebagainya, aku bakal sharing ke kalian semua gimana sih kisah aku untuk mendapatkan PTN. Video ini aku bakalan cerita yang pertama, kenapa aku bisa gap year, alasannya apa. Nah, aku mau cerita dulu. Sebenarnya aku tuh dulu pengen banget di jurusan FKM, tapi karena orang tua aku nggak setuju jurusan kesehatan yang selain dokter, jadi aku rubah tuh ke impian awal aku yang tadinya FKM, jadi pengen ke kedokteran. Nah, setelah itu karena aku ngerasa prepare aku kurang, jadi aku nggak masuk tuh kemana-mana karena aku mendaftarkan diri di semua PTN itu kedokteran di perguruan tinggi negerinya. Nah, menurut aku itu karena kurang persiapan juga. Alasan kenapa aku bisa tidak masuk ke dunia kedokteran karena gak siap. Yang pertama, karena pada saat itu masa transisi COVID, yang pastinya aku kaget dengan sistem belajar yang tiba-tiba online dan semuanya serba online. Menurutku agak susah untuk diterima sama aku. Nah, kemudian selain itu aku juga fokusnya dua. Fokus aku nggak cuma buat masuk PTN, tapi aku juga buat masuk ke kedinasan. Jadi waktu itu aku masih sering buat binsik dan lain sebagainya. Long story short, karena aku kurang persiapan, jadi aku nggak masuk tuh di perguruan tinggi manapun di jurusan kedokteran. Nah, terus pada akhirnya aku jadi karena kurang persiapan, aku memantapkan diriku untuk gap year demi mendapatkan kedokteran awalnya. Nah, di sini sebelum aku lanjut ke kisah gap year-ku dan apa yang aku pelajari dalam gap year, mungkin aku mau kasih kasih tahu ke kalian lah kesalahan-kesalahanku kenapa aku bisa jadi gap year. Nah, menurut aku kenapa aku bisa gap year pada saat itu, karena yang pertama aku nggak siap akan perubahan dan aku nggak bisa adapt akan perubahan itu. Jadi seharusnya pada saat itu karena ada pandemi COVID, aku mungkin harusnya lebih belajar dan beradaptasi menggunakan platform-platform digital yang bisa membantu aku untuk belajar untuk meraih dunia kedokteran. Terus yang kedua, karena kemampuanku tidak mencukupi menjadi seorang dokter, aku nggak realistis dan aku semuanya aku daftarin di kedokteran, mau itu PTN yang bagian mandiri atau SBMPTN pada saat itu. Nah, kalau aku bisa saran ke kalian semua untuk adik-adik yang masih kelas 12, menurut aku tolong siapin dulu diri kalian, tujuan kalian tuh mau kemana sih sebenarnya jurusannya, dan juga kalian pelajarin dulu sebenarnya di jurusan itu tuh ada apa aja yang bisa kalian pelajari, kalian mau jadi apa, dan kalian juga udah mulai cari tahu nih sebenarnya buat masuk ke sana tuh skornya tuh berapa, dan kira-kira dari kemampuan kalian tuh cocok nggak sih untuk masuk ke jurusan itu, kayak gitu. Nah, kalau kalian udah tahu, kalian juga prepare tuh cari bimbel online ataupun bimbel offline yang bisa ngebantu kalian. Nah, long story short, aku bakal langsung move ke proses perjalanan aku gap year. Nah, waktu aku gap year itu aku les di dua bimbel sebenarnya. Aku les di Inten sama di GO, tapi lebih mostly lesnya ke Inten. Di GO-nya itu waktu udah akhir-akhir banget mau masuk ke SBMPTN. Nah, karena aku waktu itu bener-bener pengen banget jadi dokter, cuma mungkin karena gap year ini aku adalah salah satu orang yang gap year di keluarga besarku, jadi stigma negatif tuh masih melekat di perkataan gagal dan lain sebagainya, itu sangat melekat di diri aku pada saat aku gap year. Nah, jadi karena banyak banget orang yang ngecap aku gagal, walaupun mereka sebenarnya nggak ngomong secara langsung ya, cuma kayak auranya tuh kelihatan banget gitu loh guys. Paham gak sih maksudnya kayak gimana, kayak disin-disin gitu kan. Nah, jadi kayak bener-bener pressure banget buat aku, apalagi aku bener-bener pengen jadi seorang dokter yang gak mudah pada saat itu. Nah, karena tekanan itu aku jadi kayak gak realistis dalam
memilih jurusan atau PTN, pada saat itu ketika aku try out di Inten ataupun di GO, sebenarnya aku tuh masuknya di Universitas Jember di kedokterannya atau di UPN Jakarta, skor UTBK aku. Tapi karena aku sangat-sangat gengsi pada saat itu, aku kayak ngerasa ya aku udah gap year, aku harus UI gitu. Aku masih ngerasa aku bisa untuk UI dan UNER waktu itu. Tapi ya karena aku nggak realistis tadi, jadinya aku nggak dapet dua-duanya dan malah berakhir tidak di jurusan impianku. Tapi itu balik lagi ya, itu juga tetap hal yang terbaik lah untuk diriku. Nah, pelajaran hidup yang aku pelajari dari sini, kita tuh nggak boleh gengsi akan sesuatu hal. Kita tuh harus realistis lah dalam menjalani hidup. Kalau misalnya emang kita tuh bisanya di bawah, ibaratnya lebih di bawah dari UI pada saat itu, ya aku harus ambil itu kalau kamu memang mau jadi dokter gitu. Nah, karena waktu itu aku sangat-sangat egonya tinggi, dan bahkan menurut aku tuh perguruan tinggi swasta aku nggak daftar sama sekali. Jadi aku nyesel sih kenapa aku bisa teman-teman aku yang mungkin nilai tryoutnya lebih di bawah aku, dan mereka sekarang ada di jurusan kedokteran di PTS di saat mereka tuh mengajak aku untuk mendaftar, tapi aku masih berego tinggi nggak mau daftar. Jadi mereka yang jadi dokter, aku nggak. Nah, pelajaran hidupnya sih menurut aku kalian realistis aja sih, dan tahu kemampuan diri kalau misalnya memang ingin mencapai sesuatu tujuan kalian. Oke, kita move ke segmen yang kedua, yaitu pada saat aku gap year, apa yang aku lakukan dan gimana caranya aku bisa menerima bahwa diriku itu gap year. Nah, mungkin awalnya susah banget untuk menerima diriku tuh gagal di saat orang-orang yang mungkin ranking di eligible-nya lebih rendah daripada aku, ataupun ranking tryout-nya lebih rendah dari aku, mereka udah dapet PTN yang mereka inginkan. Tapi balik lagi, sebenarnya itu karena egoku sendiri sih, kenapa aku nggak bisa masuk PTN yang dengan jurusan yang aku mau gitu loh. Nah, waktu pas aku gap year, itu sulit banget untuk aku terima bahwa aku tuh gap year, tapi aku mengingat bahwa memang ini adalah pilihan hidupku. Aku emang pengen untuk gap year demi meraih menjadi seorang dokter. Nah, tapi sedihnya karena aku terlalu pressure di saat itu, mungkin aku ngerjain UTBK-nya nggak sesantai saat aku ngerjain tryout. Jadi karena pressure yang berlebih dan ada suatu keharusan dari diriku untuk aku bener-bener nih harus harus kedokteran di UI gitu ya. Jadi ada pressure itu yang menyebabkan aku tuh nggak tenang dalam mengerjakan UTBK itu. Dan menurutku karena aku nggak tenang dan pilihanku dua-duanya sangat sulit tingkat keketatannya, yaitu pada saat itu aku mendaftar di FK UI dan FK UNER, which is itu sangat tidak make sense ya menurutku kalau aku pandang dari sekarang. Jadi ya aku nggak terima di mana-mana akhirnya. Nah, aku masih nggak nyerah, aku masih nyoba di aku masih nyoba di ujian mandiri, daftar FK juga mandirinya, tapi masih nggak keterima. Kenapa? Menurut aku karena ya emang aku udah terlanjur down lagi, aku udah terlanjur down dalam artian mentalku tuh udah nggak siap lagi untuk tes. Karena ibarat kata gue udah belajar mati-matian selama 1 tahun, terus tiba-tiba gue ketolak UTBK yang muncul tuh tetep merah gitu ya. Terus habis itu mandiri juga gue nggak keterima di mana-mana di FK-nya gitu. Akhirnya yang menerima aku nih UPN di jurusan teknik kimia, yang dulunya tuh aku sangat tidak ingin di jurusan teknik ya sebenarnya. Cuma emang aku udah tertarik mau di teknik kimia karena emang awalnya aku tuh suka banget sama kimia gitu kan. Dan aku tuh sebenarnya udah tahu tentang dunia teknik kimia juga karena ada teman kakak aku yang jurusan teknik kimia dan aku emang tertarik ke sana. Ini emang last option banget dari diriku yang nggak pengen masuk kedokteran gitu. Pelajaran hidup yang aku bisa kasih ke kalian dari saat aku gap year itu ada beberapa hal sih. Yang pertama, tetepin tujuan kalian yang bener-bener realistis dulu. Kalau emang tujuan hidup kalian tuh emang pengen jadi cita-cita yang mau jadi apalah, kalau katakanlah kalau aku emang pengen jadi dokter, ya udah, kan goals utamanya kan kamu pengen jadi dokter. Kalau kamu memang harus PTS, ya udah PTS aja, nggak apa-apa, jangan buang opportunity yang udah ada. Karena ketika kalian tuh tidak realistis, terkadang ketika ekspektasi kalian itu tidak sesuai dengan realita, itu akan membuat dirimu tuh malah jatuh dan kamu tidak sanggup lagi untuk
bangkit gitu, karena mental kalian tuh udah kena. Apalagi stigma gap year yang terkadang belum common di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau saran dari aku, kalian tetepin dulu tujuan hidup kalian dan lebih realistis dalam memilih suatu PTN dan juga PTS. Oke, lanjut ke segmen ketiga. Kalau misalnya kita udah keterima di suatu PTN, kita harus kayak gimana sih gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian keterima di jurusan yang kalian pengenin, atau misalnya kalian tuh keterima di kampus baik bener, atau bahkan kalian gak keterima di jurusan yang kalian mau, aku tuh pengen bilang satu hal sih, itu udah pasti takdir Tuhan yang emang udah indah banget buat kalian. Dan Tuhan tuh emang tahu isi hati kecilmu tuh mau apa. Nah, kalau menurutku, karena aku tuh sangat ingin berkembang, aku pengen kemana-mana dan lain sebagainya, Tuhan tuh mengerti kapasitas diriku, dan makanya aku dikasih di UPN Veteran Yogyakarta untuk aku menjadi emas di sini gitu ibaratnya. Nah, untuk kalian bisa berkembang, menurutku kalian tuh harus banget yang namanya menerima takdir dan melihat sisi positifnya yang diberikan oleh Tuhan gitu loh. Nah, kalau misalnya Tuhan tuh kasih kalian apa, kalian tuh harus melihat sisi positifnya. Oh, ternyata Tuhan tuh sebenarnya kasih aku di sini atau menempatkan aku di sini, pasti ada alasannya. Even kalian belum tahu alasannya apa, kalian coba terima dulu dan coba berkembang dan do the best di sini. Karena dengan seperti itu kalian akan jauh-jauh lebih berkembang dan kamu akan menemukan jati dirimu yang sesungguhnya. Dengan kayak gitu, biasanya kalian nanti akan sadar nih akan takdir Tuhan, yang kayak ngerasa, wah, ternyata takdir Tuhan tuh indah banget ya. Dulu aku nggak mau kayak gini, tapi ternyata ada makna di baliknya, kayak gitu. Oh ya, aku juga mau pesan buat teman-teman yang mau gap year, coba pertimbangin beberapa hal. Yang pertama, kalian ketika gap year itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau misalnya kalian emang bener-bener siap mentalnya untuk menerima akan stigma masyarakat kegagalan gitu, kalian ambil gap year aja demi perjuangan PTN kalian. Tapi kalau kalian nggak terlalu punya cukup mental, menurutku kalian semi gap aja, kayak kalian juga udah masuk PTN tapi kalian juga sambil gap year atau memperjuangkan si PTN kalian. Mungkin nilai-nilai di semester 1-2 kalian akan nggak sebagus ketika kalian kuliah asli atau kuliah beneran ya. Tapi menurutku worth it banget kalau misalnya kalian emang jadinya keterima gitu. Karena banyak juga teman-teman aku yang semi gap gitu daripada gap year totally. Oke, mungkin segitu aja cerita-ceritaku tentang perjuangan aku bisa masuk dunia PTN, yang mungkin teman-teman di sini ada yang relate juga atau bahkan ada yang mau gap year, mengambil gap year juga. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. Tetap semangat, sobat PTN. Bye bye.